اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم افتح لنا كل خير. آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 250 surat Ar-Ra'du ayat 1 sampai 5 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah wa qad khalat min qablihimul mathulat. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بقدر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Kalau lanjut ini boleh idgham ya. بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'anil Amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 7 kalau dibaca berhenti maka dalnya boleh panjang, hadi. Kemudian pada ayat 9 al-muta'ali ini juga boleh panjang baik berhenti maupun sambung. Kalau yang tadi hanya ketika berhenti ya. Kemudian ra ketemu lam ini boleh idgham bin nahallahu kalau sambung tentu saja. Kemudian ayat 11 wali ini boleh pakai ya kalau berhenti. Maka saya kasih tanda titik ya, ini maksudnya kalau berhenti maka boleh begitu. Kemudian ba ketemu ba fayusib biha ini boleh idgham. Kemudian wah seperti biasa haknya boleh disukun wah syadidul mihal. Ini semua qiraah mutawatirah sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya yang ringkas Allah katakan pada surat Ar-Ra'du ayat bukan ayat 1 ini salah ya. Ayat 6 sampai 13. Ayat 6 sampai dengan 13. Wa yasta'jilunak dan mereka minta segera kepada engkau wahai Nabi bisayyi'ah dengan keburukan maksudnya siksa. Qabla al-hasanah sebelum kebaikan maksudnya nikmat.
Wa qad khalat dan sungguh telah lewat min qablihim dari sebelum mereka, yaitu pada umat-umat terdahulu, al-mathulat, hukuman-hukuman, yaitu siksaan-siksaan. Wa inna rabbaka dan sesungguhnya pemeliharamu ladzu maghfirah, sungguh memiliki ampunan, linnasi bagi manusia, ala zulmihim atas kezaliman mereka. Jadi meskipun pada zalim Allah masih mau mengampuni. Wa inna rabbaka dan sesungguhnya pemeliharamu yaitu Allah Subhanahu wa taala lasyadidul iqab, sungguh dahsyat siksanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidak percaya adanya siksa. Sehingga kalau mereka diberi ancaman nanti akan ada siksa, mereka mengatakan, datangkan sekarang. Kapan? Kenapa enggak datang-datang siksa itu? Katanya kalau kami kafir maka kami disiksa. Mana? Turunkan sekarang. Jadi mereka minta segera karena tidak mengakui atau tidak mengimani siksa tadi. Sama dengan mereka ketika minta disegerakan kiamat. Katanya ada kiamat. Mana kiamat? Enggak datang-datang. Sudah lama ditunggu, enggak datang-datang. Sampai kakekku mati, bapakku mati, enggak datang-datang. Nah, itu orang-orang kafir karena enggak percaya. Dan ayat seperti ini banyak kita temukan dalam Al-Quran. Kita bisa cari dengan kata kunci yasta'jilunaka. Ada berapa kata seperti ini dalam Quran? Nah, ternyata kita temukan ada 4 tempat. Surat Ar-Ra'd ayat 6, wa yasta'jilunaka bisayyi'ah tadi. Surat Al-Hajj ayat 47, wa yasta'jilunaka bil adzab. Mereka minta segera diturunkan azab. Ayat surat Ankabut ayat 53, wa yasta'jilunaka bil adzab. Kemudian diulang lagi pada ayat 54, yasta'jilunaka bil adzab. Ini karena apa? Tidak percaya adanya siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yasta'jilunak, orang-orang kafir minta disegerakan siksa karena tidak percaya adanya siksa. Nah, kita orang beriman, karena kita percaya adanya siksa, maka kita harus melakukan yang sebaliknya. Yaitu apa? Berlindung kepada Allah dari siksa. Mereka minta segera, kita berlindung. Salah satu sunnah Nabi yang mungkin jarang dilakukan orang, banyak umat Islam yang tidak melakukannya, yaitu adalah membaca doa minta perlindungan dari siksa setiap selesai salat. Bara' mengatakan kami senang kalau kami berada di bagian kanan Nabi ketika kami salat. Jadi shaf yang kanan. Kenapa? Karena yukbilu alaina biwajhi, Nabi akan menghadapkan wajahnya setelah salat ke arah kanan. Fasami'tuhu yaqul, lalu saya dengar Nabi membaca doa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Rabbi wahai Rabbku, qini jagalah aku adzabaka dari siksamu. Yauma tab'atsu ibadaka, pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dan ini satu dalil bahwasanya setelah sholat jamaah, setelah sholat itu ada doa. Sehingga orang-orang yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat itu karena kurang banyak hadis yang dibaca. Kalau dia membaca hadis ini, pasti akan tahu bahwasanya ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini setelah sholat. Faedah berikutnya, Allah mengatakan waqad khalat, sudah lewat siksa-siksa sebelum mereka. Artinya kenapa enggak ngambil pelajaran saja? Apakah harus menunggu siksa betul-betul datang kepada mereka? Kan cukup melihat kondisi umat terdahulu yang sudah lewat. Karena mereka kalau pergi ke Yaman atau pergi ke Syam dalam rangka dagang, itu mereka melihat bekas-bekas puing-puing siksaan Allah kepada umat terdahulu. Nah, mestinya itu sudah cukup menjadi pelajaran. Tidak perlu mencoba. Harus mengambil pelajaran dari pengalaman orang sebelum kita. Kemudian Allah terangkan bahwa Allah itu maghfirah, punya ampunan, sehingga memang sengaja tidak segera turunkan siksa. Tapi ingat juga syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya. Jadi di sini Allah gabungkan antara ampunan dengan siksaan. Tujuannya apa? Supaya manusia punya dua sikap yang seimbang. Raja, mengharap rahmat Allah, karena Allah punya maghfirah. Khauf, takut kepada siksa Allah, karena Allah punya iqab atau siksaan.
Nah, maka ayat-ayat seperti ini disebut sebagai ayat-ayat mathani, disebutkan siksa lalu nikmat, disebutkan ampunan lalu nikmat. Ini supaya manusia imbang dalam takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini nanti akan kita temukan di ayat terakhir, bagian akhir dari halaman ini, yaitu khaufan wa tama'an. Nah, ini kan gabung antara khauf, rasa takut, dengan tama', mengharap. Ayat 7. Wa yaqulu, dan berkata alladzina kafaru, orang-orang kafir, laula, kenapakah tidak unzila, diturunkan, alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatun, bukti, yaitu mukjizat bahwa dia seorang nabi, mir rabbihi, dari pemeliharanya. Maka Allah jawab, innama, sesungguhnya tiada lain, anta, kamu wahai nabi, mungzirun, pemberi ancaman, bukan pemberi mukjizat, bukan. Walikulli qaumin, dan untuk setiap kaum itu hadin, ada penunjuk, maksudnya ada nabinya masing-masing. Jadi hadin di sini ditafsiri oleh Imam Baghawi, yaitu nabi. Setiap kaum pasti punya nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir seringkali minta diturunkan bukti kenabian, dibawakan bukti kenabian. Tetapi berkali-kali mereka ingkar janji. Katanya kalau sudah datang bukti kenabian mereka akan iman. Ternyata tidak iman. Salah satu contohnya, mereka minta untuk dibelah bulan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terbelahlah bulan marrataini, dua kali, maksudnya dua belahan. Fa'arahum insyiqaqal qamar. Nabi tunjukkan kepada mereka terbelahnya bulan marratain, dua kali, artinya dua belahan, ya. Jadi jangan salah paham. Kata-kata marratain sering orang memahaminya dua kali berarti terjadi dua kali. Enggak mungkin terjadi dua kali. Karena kalau sudah ditampakkan sekali enggak beriman, ngapain ditampakkan lagi? Enggak akan ada fungsinya. Nah, maka marratain di sini maksudnya dua belahan. Ternyata mereka tidak beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil dari ayat ini dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya orang yang sudah distempel kafir oleh Allah, melihat bukti kenabian tetap tidak akan beriman. Kenapa? Sudah distempel kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1000 ayat pun seandainya didatangkan, tidak akan mereka bisa beriman. Pelajaran yang kedua, walikulli qaumin had. Setiap kaum punya nabi, menunjukkan bahwa nabi itu tidak semuanya orang Arab. Karena manusia ini kan dibagi dua, ada Arab, ada Ajam. Ajam itu non-Arab. Allah mengatakan setiap kaum punya nabi, berarti ada nabi non-Arab. Dulu ada orang-orang yang berbahasa Ibrani, dikirim oleh Allah kepada mereka nabi berbahasa Ibrani. Mungkin juga dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau di Jawa ini sudah ada penduduk, mungkin sudah ada nabi juga. Nah, nabinya siapa ya kita nggak ngerti, karena kita nggak mengetahui sejarah nabi-nabi terdahulu secara terperinci. Allah yang tahu, dan Allah hanya menceritakan 25 nabi, padahal jumlah nabi ada 124.000 nabi. Setiap nabi yang dikirim itu pasti dengan bahasa kaumnya masing-masing. Surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami utus suatu rasul kecuali dengan bahasa kaumnya sendiri, liyubayyina lahum, supaya dia menjelaskan kepada mereka. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa dakwah yang paling bagus itu gunakanlah bahasa yang dipakai oleh masyarakat setempat. Sehingga sebenarnya bahasa Jawa dalam pengajian-pengajian seperti ini lebih bagus daripada bahasa Indonesia kalau memang lebih dipahami oleh orang-orang yang hadir. Tapi kalau di perkotaan seperti ini ya saya kira lebih bagus bahasa Indonesia, karena yang ada di kota biasanya sudah campuran, tidak semuanya orang Jawa, ya. Ada orang Sunda, ada orang Sumatera dan sebagainya, macam-macam. Tapi kalau di pedesaan pelosok, maka lebih bagusnya dakwah kita, pengajian kita dengan menggunakan bahasa Jawa. Maka saya salut dengan ustadz-ustadz yang bisa bahasa Jawa halus, sehingga ketika pengajian untuk mbah-mbah yang sudah tua-tua, mereka sangat paham dengan penjelasan.
Tapi kalau dikasih bahasa Indonesia seperti ini, kurang begitu paham. Ayat 8. Allah itu ya'lamu mengetahui ma tahmilu apa yang dikandung kullu untha setiap wanita wa ma taghidul arham dan apa yang rahim itu mengurangi wa ma tazdad dan apa yang menambah wa kullu syai'in dan segala sesuatu indahu di hadapan Allah bimiqdar sudah ada ketentuannya atau batasnya. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita. Jadi kalau ada wanita yang hamil, maka Allah tahu betul apakah jantan, apakah laki-laki atau perempuan. Apakah isinya satu atau double kembar. Apakah dia itu cacat ataukah sempurna. Semuanya Allah tahu. Bahkan Allah tahu nanti anak ini usia berapa kalau lahir itu. Kalau hidup itu. Matinya itu usia berapa? Allah tahu. Allah mengetahui juga taghidul arham, rahim yang kurang. Maksudnya yang disebut kurang ini adalah ketika usia hamilnya itu kurang dari 9 bulan. Rata-rata kan 9 bulan 10 hari kan. Nah, maka kurang dari 9 bulan itu termasuk taghidul arham. Adapun tasdad lebih, ini adalah lebih dari 9 bulan. Ada yang hamil sampai 1 tahun penuh. Bahkan ada ulama lahir itu sudah dalam kondisi keluar giginya karena 2 tahun dalam perut ibunya atau 3 tahun. Bayangkan Pak, hamil 2 tahun sak jeleh-jeleh ini. Nah, maka begitu keluar sudah muncul giginya, itu berarti termasuk tasdad. Para ulama katakan minimal hamil itu 6 bulan. Sehingga kalau ada orang hamil setelah nikah 6 bulan melahirkan, tidak boleh kita suudzon bahwa dia sudah melakukan perbuatan itu sebelum nikah. Enggak boleh suudzon. Kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala batasnya. Artinya bayi ini akan berada di perut ibunya berapa lama? Ada batasnya. Kemudian kita hidup di atas muka bumi berapa tahun? Ada batasnya. Masing-masing kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ini terhadap segala sesuatu, kami menciptakannya dengan kadar, dengan batasan. Jadi tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ngawur, tapi semuanya sudah ada batasannya masing-masing. Siapa zat yang bisa menciptakan seperti itu? Dia adalah alimul ghaib, zat yang mengetahui perkara yang gaib, wasyahadah, apalagi yang tampak. Al-kabir, yang maha besar, al-muta'ali, yang maha tinggi. Disebut maha besar karena segala sesuatu selain Allah itu adalah di bawah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sholat, kita disuruh mengucapkan Allahu Akbar supaya teringat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka segala masalah itu jadi ringan karena di hadapan Allah semuanya jadi kecil. Masalah seberat apapun, kalau ingat kebesaran Allah, jadi kecil, semestinya begitu. Makanya Rasulullah kalau ada masalah berat, apa yang dilakukan? Salat. Hazabahu amrun. Karena adalah Nabi SAW, idza hazabahu amrun, apabila terkalahkan oleh urusan besar, beliau mengucapkan la ilaha illallah rabbul arsyil karim. Riwayat Muslim. Riwayat Abu Dawud, idza hazabahu amrun, kalau terkalahkan oleh perkara besar, salat beliau itu. Nah, ini salat sunnah menghadapi urusan berat. Ini termasuk salat sunnah yang jarang dilakukan orang dan jarang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih coba antum buka daftar salat sunnah. Ditulis enggak? Salat sunnah menghadapi masalah. Nah, mestinya dituliskan karena ada dalilnya dua. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Dalam Quran wasta'inu bisabri wassalah. Al-Muta'al, yang maha tinggi. Berarti Allah itu maha tinggi. Tinggi apanya? 3. Zatnya tinggi, maka Allah di atas langit. Sifatnya tinggi, tidak ada sifat rendah. Kalau kita itu sifatnya campuran, ada sifat baiknya, ada sifat jeleknya.
Yang ketiga, tinggi kekuasaannya. Sehingga kalau menghendaki segala sesuatu, pasti tidak akan bisa tertolak. Ayat 10, sawa'un sama saja minkum dari kalian, man asarra orang yang mensirkan, membisikkan al-qaula ucapan, wa man jahara bih dan orang yang menjaharkan, mengeraskan ucapan. Ini penjelasan lanjutan dari kata-kata alimul ghaibi wasyahadah. Sebenarnya kalimat ini sudah cukup, tapi oleh Allah dikasih contoh. Apa contohnya al-ghaib? Bisikan, enggak terdengar. Syahadah contohnya apa? Tampak. Jahrobi, mengeraskan suara. Ini semuanya bagi Allah sama saja. Waman dan orang yang huwa dia itu mustakhfin, sembunyi-sembunyi, billaili di waktu malam. Wasaribun dan orang yang berjalan di jalan bin nahari di waktu siang. Sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersembunyi di gubuk di waktu malam, gelap gulita, sedang terjadi oglangan, nggak ada lampu sama sekali. Dengan berjalan siang hari, matahari panas, entak-entak, nah itu semuanya bagi Allah sama, nggak ada bedanya. Kalau bagi kita pasti berbeda. Ini laptop saya matikan, maka saya tidak bisa hidupkan, nah baru saya bisa membacanya. Inilah manusia. Ayat 11 Allah mengatakan, lahu bagi manusia tadi, mu'aqibatun, ada malaikat-malaikat yang mengiringi atau malaikat-malaikat yang bergantian, min baini yadayhi di depannya, wa min khalfih dan di belakangnya. Tugasnya apa? Yahfadunahu, mereka menjaga manusia, min amrillah, dari sebab perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir Baghawi. Jadi maksudnya manusia itu dimanapun dia berada disertai oleh malaikat. Malaikat itu disebut dengan istilah mu'aqibat. Malaikat-malaikat yang menyertai dan bergantian menyertai kita. Bagaimana bergantiannya itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Yata'aqabuna. Hadis riwayat Bukhari. Yata'aqabuna, bergantian, fikum, mengawasi kalian, malaikatun, malaikat, billail, shift malam, wa malaikatun, malaikat, bin nahar, shift siang. Lalu mereka kumpul pada salat subuh dan salat asar. Lalu naiklah malaikat-malaikat yang bertugas malam pada salat asar, maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lebih tahu, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka salat, yaitu salat asar, dan kami datang mereka sedang salat, yaitu salat subuh. Nah, maka disebut mu'aqibat itu karena bergantian mengawasi. Ada yang mengawasi malam, ada yang mengawasi siang. Yang siang mulainya subuh sampai asar, yang malam mulainya asar sampai subuh. Karena itu, wirid sore itu boleh dibaca sejak setelah asar. Itu sudah jadwal malam itu. Karena yang datang adalah malaikat malam. Disebut oleh Nabi dengan istilah malaikat malam, padahal datangnya asar. Tetapi memang itu khilafiyah ya. Sebagian ulama memilih wirid ba'da asar, malam itu dibaca ba'da asar atau sebelum maghrib. Tapi kalau guru saya Syekh Shalih Utsaimin memilih wiridnya dibaca setelah maghrib seperti ini. Nah, silahkan, bebas saja, sebelum maghrib boleh, setelah maghrib boleh, semuanya punya alasan atau hujah masing-masing. Yahfadunahu min amrillah. Mereka menjaganya dari sebab perintah Allah. Sehingga kalau panjenengan ada satu musibah tidak terkena panjenengan. Itu karena ada malaikat-malaikat ini. Ada tabrakan dalam satu bis, mati semua. Panjenengan tidak mati. Kenapa? Karena dijaga malaikat. Lah kenapa yang lain-lain mati? Karena memang sudah waktunya mati. Jadi malaikat ini menjaga ketika belum waktu kita untuk mati. Karena tadi kan dijelaskan pada ayat sebelumnya, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Masing-masing itu sudah ada batasnya. Nah, karena batas kita itu belum sampai, maka malaikat jaga kita. Tapi yang pada mati itu satu bis itu karena memang sudah sampai pada batasnya. Nah, ini seperti ini harus kita yakini
Karena semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita sebelum lahir pun segala sesuatu sudah dicatat oleh pena takdir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat-malaikat ini boleh juga disebut istilahnya malaikat hafadzah, malaikat-malaikat penjaga. Karena tugas mereka memang yahfadzunahu, menjaga manusia. Maka hafadzah itu ada dua macam. Ada yang menjaga dari musibah-musibah karena perintah Allah Subhanahu wa taala sampai dia tiba ajalnya. Kalau sudah tiba ajalnya, mereka tidak jaga lagi. Yang kedua, hafadzah, penjaga-penjaga amal, yaitu yang ada di kanan dan di kiri. Raqibun atid atau sahibul yamin dan sahibus shimal. Nah, dua-duanya disebut sebagai raqibun atid semuanya. Kemudian Allah katakan, innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan mengubah ma biqaumin, apa yang ada pada satu kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Perhatikan, ini ayat termasuk ayat yang salah tafsir banyak orang. Banyak orang mengatakan, ayat ini maksudnya, kalau kita tidak mau usaha sungguh-sungguh, nasib kita tidak akan beruntung, ya miskin terus. Kalau mau kaya ya harus kerja sungguh-sungguh. Ini tafsir ngawur. Para ulama tafsir tidak menafsirkan begitu. Perhatikan tafsirnya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum, maksudnya nikmat yang diberikan kepada satu kaum. Sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, maksudnya mengubah taat menjadi maksiat. Kalau kita ahli taat, dikasih nikmat oleh Allah, nah, nikmatnya dijaga oleh Allah. Begitu kita berubah jadi ahli maksiat, nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ayat ini. Buktinya bahwasanya tafsirnya orang-orang itu salah karena Allah mengatakan setelahnya wa idza aradallah, dan jika Allah menghendaki biqaumin, pada suatu kaum, su'an, keburukan, fala maraddalah, maka tidak ada penolak baginya. Allah kehendaki miskin meskipun sungguh-sungguh kerja, siang jadi malam, malam jadi siang, atas jadi bawah, bawah jadi atas, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sungguh-sungguh tetap tidak akan kaya. Tapi ada orang yang setiap harinya tidur melulu, tapi duitnya banyak sekali melimpah. Karena di atas rumahnya itu ternyata ada walet. Nah, waletnya membawa duit miliaran. Itu ada orang kayak begitu. Nah, sehingga ini semuanya tidak berkaitan dengan usaha sungguh-sungguh, meskipun dalam Islam kita disuruh usaha, tidak boleh kita berpangku tangan. Kemudian Allah mengatakan wa malahum, dan tidak ada bagi mereka min dunihi, selain Allah, miwalin, tempat berlindung. Artinya kalau Allah kirim siksa, maka tidak bisa kita berlindung darinya. Ayat 12. Huwallazi, dialah zat yang yurikum, menampakkan kepada kalian al-barqa, kilat, khaufan, untuk ketakutan, wa tama'an, dan pengharapan. Yang dimaksud ketakutan adalah takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari kilat tadi. Karena kalau kilat mengenai seseorang bisa mati. Kilat mengenai pohon bisa tumbang, bisa terbakar. Adapun tamaan, berharap, ini adalah berharap terhadap hujan. Karena biasanya setelah ada kilat maka muncul hujan. Nah, begitu ada kilat orang-orang berharap hujan. Wa yumsyi'u, dan Allah menumbuhkan as-sahaba, awan as-siqal, yang berat. Berat maksudnya berisi air, sehingga kemudian mencurahkan air yang sangat besar, sebagaimana disebutkan pada surat yang lain. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Surat apa? Surat An-Naba. Dan kami turunkan dari al-mu'sirat, awan yang penuh dengan air, ma'an, air, thajjaja, yang tercurah. Surat An-Naba ayat 14. Nah, kalau kita melihat air hujan, ini mestinya kita ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Allah munculkan air dari awan seperti itu? Ternyata gara-gara awan itu ada jantan, ada betina. Ketika bertemu jantan dengan betina, maka terjadi perkawinan di situ. Karena ada perkawinan, maka ada kehamilan. Nah, hamilnya awan bukan melahirkan anak, tapi melahirkan air hujan. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, lawaqiha.
Kami kirim angin itu sebagai pengkawin. Lawaqiha. Nanti dilihat surat Al-Hijr ayat 22. Kami kirim angin itu lawaqiha, menjadi pengkawin. Mengkawinkan apa? Pohon jantan dengan pohon betina. Maka lahir buah. Mengkawinkan apa lagi? Awan jantan dengan awan betina. Maka lahir anak. Masya Allah, anaknya adalah air dan itu manfaatnya besar untuk kita. Ayat 13. Wa yusabbihu dan bertasbih. Ar-ra'du. Ar-ra'du itu. Ar-ra'du diartikan apa namanya? Apa namanya? Guntur. Bihamdihi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu dan para malaikat juga memuji Allah min khifatih dari sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ar-ra'du yang diartikan guntur itu? Jadi kalau ada hujan, kemudian Allah kirim kilat, nah sebentar kemudian ada suara duduk, guntur itu. Nah, guntur itu ternyata dijelaskan oleh Nabi nama seorang malaikat. Ar-ra'du malakun. Ra'ad itu, guntur itu seorang malaikat sebenarnya itu. Min malaikatillah, malaikatnya Allah. Muwakkalun bisahab, ditugasi mengurusi awan. Ma'ahu makharik, dia bawa pukul dari api. Dia menggiring dengan pukul tadi awan ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi malaikat namanya Ar-Ra'du, dia kemudian mencambuk awan sehingga awannya pergi sesuai kehendak Allah. Nah, dari cambukan tadi muncul kilat yang kita lihat itu. Kemudian ada suara yang sangat keras itu. Itu adalah suaranya Ar-Ra'du ini, sedang tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga bertasbih. Nah, ini menunjukkan bahwa tasbih itulah wiridnya para malaikat. Dan hadisnya sudah sering saya ulang-ulang ya, bahwa malaikat itu mereka tasbihnya subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi dalam hadis yang sahih. Kemudian disunnahkan kalau kita sedang mendengar ar-ra'du untuk kita membaca doa. Doanya apa? Yang terkenal di TPA adalah apa? Allahumma apa Pak? Allahumma shayyiban nafi' itu yang hujan. Yang guntur. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Itu doa dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya dhaif. Maka boleh dibaca, tapi kita tidak mengatakan itu sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hadisnya dhaif. Tapi bolehnya boleh, karena sekedar doa saja. Kalau Abdullah bin Zubair di dalam kitab Muwatta, beliau membaca tasbih Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi. Maha suci zat yang ra'dun itu bertasbih memujinya. Nah, jadi menirukan ayat ini. Subhanalladzi kemudian yusabbihur ra'du bihamdihi. Jadi ayat ini ditambah subhanalladzi di awalnya sebagai pengganti dari wa, kemudian yusabbihur ra'du bihamdihi. Baik, kita baca. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih. Lagi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih. Bebas saja ya, yang mana boleh. Kemudian, wa yursilu dan Allah mengirim as-sawa'iqa, halilintar. Fayusibu lalu Allah menimpakan biha dengan halilintar tadi mayyasha kepada siapapun yang Allah kehendaki, wahum yujadilun sementara mereka itu mendebat fillah tentang Allah, yaitu tidak percaya tentang Allah. Wahwa dan dia Allah itu syadidu dahsyat al-mihal siksanya. Jadi siksa itu namanya banyak. Disebut azab, disebut mihal, disebut batas, disebut akhal, disebut juga rijz. Ada 5 minimal siksa itu namanya. Ya, ini menunjukkan apa? Dahsyatnya siksa sehingga disebutkan berkali-kali dengan nama yang beraneka ragam oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sawa'iq, ini jamak dari sa'iqah. Definisinya adalah siksa yang turun dari langit disertai dengan kilat dan suara yang dahsyat. Maka halilintar itu
Kalau mau dibahasakan yang mudah adalah kumpulan antara guntur dengan apa? Kilat. Jadi ada kilatnya, kemudian ada suaranya, tapi sebagai siksa. Itu namanya sa'iqah. Maka kalau hanya kilat saja tidak ada suara, tidak disebut sa'iqah. Kalau hanya suara saja, tidak ada kilat, tidak disebut sa'iqah. Sa'iqah ini siksa, maka muncul kilat, muncul suara sebagai siksa. Demikian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Inilah yang dapat dijelaskan betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.